Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kakak Ani dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura. Pada hari ini, Sabtu 27 Mei 2023, merupakan hari biasa Pekan Paskah ke-7. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 20 sampai 25. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih atas segala penyertaan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Di mana nyata ya Bapa, Engkau telah menyertai kami sepanjang malam tadi dalam tidur kami, hingga kami dapat bangun di hari yang baru ini. Kini ya Bapa, kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Semoga dengan daya Roh Kudus-Mu itu Engkau membuka telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, menerangi budi dan hati kami untuk memahami sabda-Mu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabda-Mu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, masing-masing dari kita yang menjalani kehidupan di dunia ini pasti memiliki cerita untuk dikisahkan. Setiap dari kita adalah penulis bagi cerita kita masing-masing.
Ada yang bercerita melalui buku, ada pula yang terbatas menceritakannya di dalam hati. Dan kita bebas untuk menulis cerita kita sendiri. Melalui Injil Yesus pada hari ini, Yesus telah menulis cerita hidup dan karyanya. Memang tidak semua perbuatan Yesus dapat dicatat satu persatu. Meskipun demikian, apa yang tercantum dalam Injil dipandang sudah memadai sebagai kesaksian bagi kita. Injil bukan sekedar buku biasa, meskipun ditulis pada masa lampau. Injil senantiasa hidup dan bergerak seiring perjalanan sejarah manusia. Dengan Injil, Yesus berdiri di tengah-tengah kita dan mengarahkan kita. Kita membaca Injil bukan untuk mencari atau menemukan hukum, melainkan untuk menemukan Kristus yang hidup, yang lewat sabdanya menyentuh hati kita. Perjumpaan dengan Yesus membuat kita menemukan arah hidup. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita yang mengenal dan beriman kepada Yesus diajak untuk menulis cerita hidup kita. Pertanyaannya, cerita hidup yang bagaimana? Cerita hidup kita yang disentuh dan diselamatkan oleh Tuhan. Dengan itu, kita dapat menjadi Injil yang hidup, yang menjadi saksi kehadiran Kristus di tengah dunia ini. Hal ini berarti kita harus memenuhi dunia ini dengan perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan Kristus. Hidup kita diinspirasi oleh Kristus menjadi tugas perutusan kita. Dunia harus dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan kasih yang diilhami oleh Injil Kristus. Semoga dengan perbuatan dan perkataan yang demikian, kita dapat mengambil bagian dari penulisan Injil Kristus yang nyata. Kita semua diajak untuk menjadi murid Yesus yang menulis Injilnya sepanjang hidup kita. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga sepanjang hari ini kita selalu dijaga, dibimbing, dan disertai oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.